Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Irma SKMMK selaku dosen pengampuh mata kuliah Isu Mutakhir Gizi atas waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi mandiri ini. Adapun kelompok kami bertujuan mempresentasikan mengenai tugas pangan fungsional yaitu kacang hijau. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman dari kelompok 3 yang akan melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan saya Desi Nurrahmiati selaku moderator yang akan melaksanakan memandu proses presentasi pada hari ini. Kemudian ada teman kelompok dari kelompok 3, Nurul Inaya Amnur, kemudian Alia Suraya Ashar, Rifka Cahya Amalia, Lili Aprilia, dan Faria Arifin. Nah, ada beberapa alasan kenapa kami mengambil kacang hijau sebagai pangan fungsional. Yang pertama, karena kandungan kandu, kandungan gizi pada kacang hijau bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama, kacang hijau mengandung protein yang tinggi yang berfungsi sebagai menggantikan sel-sel yang telah mati, kemudian membantu pertumbuhan sel. Yang kedua, mengandung serat yang dapat membantu pencernaan, kemudian metabolisme. Selanjutnya sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan masih banyak kandungan gizi yang lain sehingga kami mengambil kacang hijau sebagai pangan fungsional. Kacang hijau sendiri didefinisikan sebagai komoditas pertanian dari famili Leguminosaceae yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan memiliki kelebihan dibandingkan tanaman pangan lainnya. Salah satu keunggulan dari kacang hijau ini diantaranya berumur genjah, sekitar 55 sampai 65 hari. Kemudian tahan kekeringan, variasi jenis penyakit relatif sedikit, kemudian dapat ditanam pada lahan kurang subur, dan harga jual relatif tinggi, serta stabil. Kacang hijau memiliki peluang cukup terbuka di era perdagangan bebas. Hal ini dapat ditandai dengan adanya ekspor yang baik berupa konsumsi segar maupun olahan yang meningkat. Baik, selanjutnya untuk grafik akan dipaparkan oleh Alia Suraya. Kepadanya saya persilahkan. Baik untuk grafik, dari rata-rata harga produsen kacang hijau dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, harga produsen kacang hijau yaitu sekitar 1.128,967 dan melonjak pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.184. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 1.174. Next. Untuk kandungan zat gizi dari kacang hijau sendiri yaitu sebanyak 100 gram kacang hijau mengandung beberapa zat gizi, terutama zat gizi makro yaitu energi sebanyak 1.105,9 kilokalori, protein sebanyak 7,7 gram, lemak sebanyak 0,5 gram, dan karbohidrat sebanyak 20,8 gram. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi mengenai grafik dan jumlah gizi yang ada pada 100 gram kacang hijau. Adapun manfaat dan beberapa olahan kacang hijau akan dipaparkan oleh Lili Afrilia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun manfaat pada kacang hijau yang dibutuhkan oleh manusia antara lain dapat melancarkan buang air kecil, melancarkan pencernaan, mengurangi risiko kanker, menjadi sumber protein nabati, mengurangi risiko anemia, mencegah tekanan darah tinggi, mengurangi risiko diabetes. Tingginya produksi kacang hijau ini perlu diimbangi oleh produk yang beraneka ragam atau diverifikasi produk olahannya. Nah, adapun beberapa produk olahan kacang hijau dapat dibuat sebagai bubur kacang hijau dan juga bakpia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Rifka Cahya Amalia untuk melanjutkan materinya. Next.
Baik, selanjutnya yaitu pengembangan kacang hijau sebagai solusi untuk mengatasi masalah gizi. Anemia, anemia. Yang anemia, Lili. Tunggu guys, agak error itu sebentar. Oke, baik. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah gizi, yang pertama anemia. Dari hasil penelitian dari Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada menyatakan bahwa konsumsi sari kacang hijau dan tablet FE itu pada ibu hamil bagus untuk memperbaiki status kadar hemoglobin. Dan setelah mengonsumsi sari kacang hijau dan tablet FE itu, semua responden tersebut mengalami peningkatan kadar Hb secara signifikan karena sari kacang hijau. Kenapa? Karena seperti yang di slide sebelumnya bahwa 100 gram kacang hijau itu mengandung protein sebanyak 7,7 gram. Dan kemudian itu bila dibandingkan dengan sumber makanan lain, sari kacang hijau ini mengandung zat anti gizi yaitu hemaglutinin dan asam fitat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pengembangan kacang hijau sebagai solusi masalah gizi mengenai anemia. Selanjutnya untuk masalah penyakit degeneratif akan saya serahkan kepada Fahri Arifin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu penyakit degeneratif. Hasil penelitian dari Jurnal Abdi Masyarakat Umus menyatakan bahwa kacang hijau dapat mengatasi penyakit degeneratif dan bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Kacang hijau memiliki kandungan antioksidan dan zat gizi yang memiliki sifat anti radang. Kacang hijau bisa dijadikan sebagai pangan fungsional karena mengandung protein, serat, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Next. Selanjutnya yaitu stunting. Kacang hijau menjadi produk olahan dalam Selanjutnya yaitu stunting. Kacang hijau menjadi produk olahan dalam peningkatan tumbuh kembang balita dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Kandungan gizi yang baik diantaranya protein, karbohidrat, kalori, dan lemak yang dapat meningkatkan asupan gizi pada balita untuk mencegah terjadinya stunting. Baik, itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk jurnal sebagai pendukung bahwa kacang hijau merupakan pangan fungsional, saya serahkan kepada Nurul Inayah Amnur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami mengambil jurnal pendukung yang berjudul Puding Kacang Hijau atau PUJO sebagai upaya pencegahan stunting, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2024 oleh Dekawati. Next. Adapun abstrak dari jurnal pendukung ini yaitu
Gizi yang tidak seimbang pada anak mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau stunting ke depannya. Berdasarkan data yang didapat dari pelaksanaan praktik kerja lapangan terpadu atau PKLT mengenai potensial peningkatan kejadian stunting, didapatkan sebanyak 61 responden tidak memenuhi kebutuhan isi piringku. Masyarakat dominan memberikan makanan dengan kandungan karbohidrat dan tidak memperhatikan keberagaman jenis makanan. Hasil data yang didapat dari jurnal pendukung ini yaitu data sekunder dari Puskesmas, di mana sebanyak 3 kasus stunting di wilayah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk hasil dan pembahasannya, di mana komposisi dari puding kacang hijau yang dibuat memiliki banyak kandungan gizi yang baik untuk pertumbuhan, di antaranya kacang hijau, susu, agar-agar, dan sari daun pandan. Selain memiliki kadar protein nabati yang tinggi, kacang hijau juga memiliki kandungan antioksidan yang baik bagi tubuh. Puding kacang hijau dipilih karena bernilai ekonomis dengan proses pembuatan yang tidak rumit. Setelah diberikan puding kacang hijau, anak-anak menghabiskan puding tersebut dan mereka mengaku suka karena rasanya yang manis dan juga teksturnya yang lembut. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai tugas pangan fungsional, yaitu yang kami angkat kacang hijau. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.